Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Yeah, hopefully that all of you feel like in seven heaven or feel like in $1,000,000. It means that all of you in a good condition, right? Especially for today, in English phonology subject, we are going to discuss about English phonology course 5. It discuss about vowels and diphthongs. Jadi pada kesempatan hari ini, pada mata kuliah English Phonology, kita akan membahas English Phonology Course 5, yaitu tentang vowels and diphthongs. Jikalau pada pertemuan sebelumnya kita fokus membahas deskripsi dan klasifikasi dari consonants dan juga bagaimana cara membaca semua sound symbol consonant dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan hari ini kita akan fokus membahas vowels and diphthongs. Jikalau di consonants lalu terdapat beberapa kriteria dalam mengklasifikasikan consonant, yaitu ada 3 kriteria umum. Yang pertama yaitu voicing, yang kedua places of articulation, yang ketiga manner of articulation. Pada kesempatan hari ini kita akan fokus membahas deskripsi dan klasifikasi dari vowels and diphthongs dan juga bagaimana membaca atau mempronouncekan, melafalkan simbol-simbol vowels dan juga diphthongs. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci. Silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload pada laman LMS. Dan seperti biasa, multitasking sembari menyimak video ini juga membuka materi tersebut. Silahkan dibuka slide pertama. Di sana tertulis English Phonology Course 5, Vowels and Diphthongs. Kemudian tentunya saya tempatkan kembali sebuah quote untuk pesan pertemuan pada kesempatan hari ini. Di sana tertulis, if another person always says that experience is the best teacher, I will more believe that a mistake is the marvelous teacher. Jika orang lain selalu berkata bahwa pengalaman adalah guru terbaik, saya akan lebih percaya bahwa kesalahan adalah guru yang luar biasa. Maknanya adalah jika di luar sana orang selalu berkata pengalaman adalah guru terbaik, namun bagi saya lebih percaya ada guru yang lebih luar biasa, yaitu kesalahan. In your studying process, dalam proses studi Anda atau proses belajar, tentunya jangan pernah takut untuk salah. Karena kesalahan adalah guru yang luar biasa. Dari kesalahan itulah kita mampu berubah menjadi lebih baik. Baik dari segi sikap, baik dari pemahaman ketika belajar sesuatu. Ya, kesalahan adalah guru yang luar biasa. So, don't be afraid to make a mistake. Because to make a mistake is human. Membuat kesalahan adalah manusiawi. Seperti itu ya. Ya, that is suggestion for today. Langsung saja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang deskripsi dan klasifikasi dari vowels dan juga diphthongs, I'm going to remind you what is vowels and also diphthongs. Do you still remember what are vowels and diphthongs? Masih ingatkah dengan definisi dari vowels dan diphthongs? Ya, vowels is the sound that is produced without blocking of airstream in the mouth. The airstream passes out freely through the mouth and nose. Maksudnya adalah vowel adalah suara yang diproduksi tanpa memblok atau menghalangi aliran udara di mulut. Jadi aliran udara keluar dengan bebas melalui mulut dan hidung. Seperti itu. Kebalikan dari consonant. Kalau consonant itu kan terjadi pemblokingan atau penghalangan udara. Kemudian diphthongs. Diphthongs is the combination of two vowels. Diphthong itu adalah kombinasi dari dua vowels atau gabungan dari dua vowels. Next, langsung saja kita diskusikan untuk vowels.
Silahkan dibuka slide keempat. Description and classification of vowels. Jadi, vowels dapat dideskripsikan dan diklasifikasikan menjadi beberapa macam berdasarkan 4 kriteria umum. Di sana tertulis the description and classification of vowels based on the articulation includes 4 different criteria. Ada 4 kriteria dalam pengklasifikasian vowels. Yang pertama, vowels dapat diklasifikasikan menjadi legs and tense vowels. Yang kedua, height of tongue, tinggi lidah. Kemudian yang C, part of tongue, bagian dari lidah. Kemudian yang terakhir, position of the lips, posisi dari bibir. Ya, langsung saja ke yang pertama, yaitu legs and tense vowels. Silahkan dibaca secara individu sendiri-sendiri tentang pengertian legs and tense vowel berdasarkan expert di sana O'Grady and Archibald ya 2016 page 37. Saya akan langsung jelaskan definisi secara kesimpulannya saja. Ya, it can be noted that legs and tense vowels is one of criteria in classifying vowels based on how the vowels have strong and long duration to pronounce. Maksudnya adalah kesimpulan dari legs and tense vowels. Legs and tense vowel adalah salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan consonant berdasarkan bagaimana vowels itu memiliki durasi yang panjang dan kuat ketika dilafalkan. Jadi legs and tense vowels adalah kriteria yang pertama dalam mengklasifikasikan vowels berdasarkan kuat dan panjang durasi dalam melafalkannya itu. Lalu apa pengertian tense vowel dan apa pengertian legs vowel secara tersendiri ya? Dalam legs and tense vowel kriteria, tentunya vowels dibagi menjadi legs dan juga tense. Tense vowel have strong and long duration to pronounce. In contrast, sebaliknya, legs vowels have weak and short duration. Maksudnya, tense vowel adalah vowels yang memiliki durasi yang panjang dan kuat ketika dilafalkan, sedangkan legs vowel adalah vowel yang memiliki durasi pendek dan lemah ketika dilafalkan atau dipronouncekan. Langsung saja ke next slide, slide ke-6. Nah, di sana saya tempatkan tabel 1 legs and tense vowels, pembagian mana yang termasuk dalam legs vowels dan mana yang termasuk dalam tense vowels. Kemudian di sini juga akan saya jelaskan bagaimana cara membaca sound symbol khususnya vowels secara lengkap dan terperinci ya. Sekaligus pembagiannya mana legs dan juga tense vowels. Yang pertama, simbol A, kemudian titik 2. Nah, itu masuk kepada tense vowels ya. Tense vowels terlebih dahulu. Yang pertama yaitu A di sana. Cara bacanya adalah A mangap, berarti buka mulutnya. Seperti dalam contoh kata arm. Jadi simbol pertama yaitu A. 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 Seperti itu ya. Nah, jangan lupa di sini tense yang berarti kuat atau panjang. Berarti bertitik tekan 2 atau bisa dikatakan kalau bahasa Arab itu 2 harokat seperti itu ya. Jadi panjang dia. Oke, simbol yang pertama yaitu A. A. Panjang ya. Tidak A tapi A seperti itu. A mangap. Seperti dalam kata arm. Arm. Mulutnya dibuka, A panjang, kemudian seperti dalam kata arm. Arm. Ya, R bagaimana? Diingat ya, konsonan lalu
arm, arm, seperti itu. Kemudian yang kedua, masih tense, vowels, I kemudian diikuti oleh titik dua, berarti panjang juga ya, kuat atau panjang. Tense itu kuat atau panjang, dua harokat, seperti itu. Jadi, I, seperti itu, panjang. Yang kedua, I titik dua, yaitu I senyum. Cara bacanya I senyum. Berarti gigi atas bawah bertemu, ucapkan I panjang. I, seperti itu. Seperti dalam kata si. Selanjutnya, U kemudian titik dua, tense, kuat atau panjang. Keterangannya yaitu cara bacanya monyong. Berarti U, seperti itu ya. Seperti dalam kata to, seperti itu. Selanjutnya, angka 3, kemudian bertitik tekan 2, panjang juga, tapi panjang, karena bertitik tekan 2. Itu cara bacanya. Di sana tertulis biasa, seperti itu, tapi panjang. Jadi, seperti itu. Seperti dalam kata fur. Itu ya. Selanjutnya, simbol seperti ini lalu diikuti titik 2. Clue-nya dalam melafalkan atau cara bacanya adalah monyong bulat. Katakanlah seperti O, seperti itu. Monyong bulat O. Sama seperti O Indonesia tapi panjang. O. Seperti dalam kata show. I saw the moon last night. Seperti itu misalkan. Kemudian, we move to lex vowels. Sekarang kepada lex vowels, lemah atau pendek. Kalau tense vowel tadi bertitik tekan 2 berarti panjang atau 2 harokat. Lex itu lemah dan pendek. Durasinya pendek. Jadi cuma 1 harokat seperti itu ya. Pendek, dia tidak panjang seperti tense tadi. Yang pertama ada A yang begini. Ya. Cara baca A seperti itu adalah silahkan ambil pena ya, ambil pena lalu gigit pena tersebut seperti ini. Gigit pena, kemudian lepaskan pelan-pelan pena tersebut. Gigit pena, kemudian lepaskan pena pelan-pelan tanpa mengubah posisi mulut. Gigit pena, kemudian lepaskan pelan-pelan penanya tanpa mengubah posisi mulut. Lalu ucapkan seperti itu. Jadi di sana clue-nya A mingkem. Bukan berarti A-nya sambil mingkem, tetapi A, ucapkan A, tetapi mulut tidak terbuka lebar, hanya 1 senti mungkin ya. Tolak ukurnya bisa digigit penanya. Lepas pelan-pelan penanya. A. Seperti itu. Jadi ucapkan A, tetapi mulut tidak terbuka lebar, hanya sekian mungkin ya. Tolak ukur pena ini tadi, gigit, lepaskan pelan-pelan, ucapkan A. Jadi tidak mangap ya, mingkem. Bukan berarti mingkem semua, tetapi celah mulut terbuka hanya sekian. Sedikit sekali. Seperti itu. Seperti dalam kata cup. Cangkir ya. Cup. Take me a cup of coffee. Cup. Cup. Seperti itu ya. Selanjutnya ada I. Seperti I besar atau angka 1 Romawi ya. Itu I mangap, maksudnya ucapkan I tetapi mulut terbuka. I. Seperti itu, pendek ya. I, tidak panjang. Mulut terbuka, ucapkan I. Seperti dalam kata sheet.
seperti itu. E, 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 shade. Selanjutnya ada simbol ohm, seperti simbol ohm ya itu ya, kalau tidak salah. Itu dibaca U senyum. Di bawahnya I itu ada simbol seperti ini. Dibaca U senyum. Jadi gigi atas bawah ketemu, ucapkan U. Gigi atas bawah menempel, senyum. Gigi atas bawah bertemu, ucapkan U. U, 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 U. Seperti itu. Bukan U monyong, tetapi gigi atas bawah bertemu, ucapkan U. U. Seperti dalam kata good, good, good. Dalam contoh lain juga ada book, good, good, good. Jadi gigi atas bawah bertemu, ucapkan U. Lalu dalam kata good, contohnya. Selanjutnya, simbol seperti ini, E terbalik itu dibaca E, tapi pendek. Kalau tadi yang angka 3.2, E panjang, ini E pendek. Jadi biasa, E, E, E. Seperti itu. E, dalam kata fur, misalkan. Fur, fur. Kemudian, simbol di bawah E tadi, ada seperti A terbalik, itu dibaca O mangap, atau mudahnya O, seperti itu. O, O, seperti itu. O, O, O. Kalau tadi O, O monyong bulat, yang seperti ini itu monyong bulat dan panjang O, O. Kalau ini O, O. O-nya mangap, berarti O, O. Seperti dalam kata God, God, oh my God, seperti itu ya. Selanjutnya E biasa. Nah itu seperti bahasa Indonesia, E biasa. E pendek, E, E. Seperti dalam kata bed, tempat tidur, bed, bed, E, bed, bed, E. Selanjutnya simbol yang AE, A seperti A digabung dengan E itu, cara bacanya E kambing. Di sana saya berikan clue. Maksudnya adalah seperti suara kambing mengembik, ya, mbek gitu ya. Yaitu E kambing. Cara bacanya adalah E, 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 E. Seperti itu. E, E, E. Seperti dalam kata bad, E, bad, E, bad, bad. I'm so bad. Seperti itu. Makanya saya berikan clue E kambing, karena mengembik seperti kambing gitu ya, suaranya bad, seperti itu. Jadi ketika mengucapkan bed, tempat tidur, kalau satunya buruk ya, bad. Jadi ketika Anda berbicara dengan correct pronunciation yang bagus, jadi tidak akan misunderstanding antara bed biasa, tempat tidur, dan juga bad, buruk. Itulah tujuannya mempelajari how to read sound symbols, akan mensupport kemampuan untuk pronunciation speakingnya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pembagian vowels yang kedua. Tadi sudah ya, kriteria pertama text and lex and tense vowels, dan juga saya sudah praktekkan bagaimana membaca vowel secara keseluruhan sembari menjelaskan mana yang termasuk dalam tense dan juga lex. Selanjutnya H of tongue, ini sebenarnya materi teoritis yang cukup tahu saja. Pokoknya tadi tense dan lex, dan sekaligus bagaimana melafalkan semua sound symbol vowels itu dengan baik dan benar. Itu saja target intinya. Kalau ini tambahannya H of tongue, itu kriteria dalam pengklasifikasian vowel berdasarkan seberapa tinggi lidah itu raised, berarti ditinggikan, in the oral cavity, or how close the tongue is placed with the reference to the roof of the mouth.
Jadi height of tongue is one of criteria in classifying vowels based on how high the tongue is raised in the oral cavity or how close the tongue is placed with the reference to the roof of the mouth. Maksudnya, height of tongue ini kriteria dalam mengklasifikasikan vowel berdasarkan seberapa tinggi posisi lidah ketika ditinggikan ke oral cavity atau seberapa dekat posisi lidah itu ditempatkan dengan atap dari mulut. Jadi seberapa dekat ketika lidah menjulang tinggi itu mendekati atap dari mulut, dinding mulut bagian atas ya. Itu dibagi menjadi high atau close, kemudian middle high atau close middle, kemudian mid low atau open mid, kemudian low atau open. Cukup tahu pengertian dari height of tongue itu apa, yaitu salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan konsonan berdasarkan seberapa tinggi lidah itu menjulang ke atas atau seberapa dekat dengan dinding atau atap dari mulut, seperti itu. Kemudian dibagi menjadi 4, ada high, mid, low atau low. Selanjutnya part of tongue. Nah, ini part of tongue is one of criteria in classifying the vowels based on which part of the tongue is raised most to produce a certain vowels. Maksudnya adalah part of tongue itu adalah salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan konsonan, vowels ya, bukan konsonan. Part of tongue adalah salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan vowels berdasarkan bagian mana dari lidah yang meninggi atau yang ditinggikan, yang paling ditinggikan untuk memproduksi vowel tertentu. Nah, itu pembagian konsonan berdasarkan part of tongue. Part of tongue adalah kriteria dalam mengklasifikasikan konsonan berdasarkan bagian lidah mana yang ditinggikan, yang paling ditinggikan untuk memproduksi vowel tertentu. Dibagi menjadi 3 berdasarkan part of tongue ya. Ada front areas, central areas, dan back areas. Selanjutnya, next slide ke-9. Nah, figur 1 saya tempatkan di sana. Itu menjelaskan tentang pengklasifikasian vowels. Ya, pengklasifikasian vowels berdasarkan height of tongue, tinggi dari lidah, dan juga part of tongue, bagian dari lidah vowels. Figur 1 menjelaskan pembagian dari vowels berdasarkan height of tongue dan juga part of tongue. Bisa dilihat di sana bagian sentral itu ada yang panjang dan juga pendek, dan juga ada A pendek ya. Silakan dilihat masing-masing sendiri individu untuk pembagiannya, mana yang masuk dalam front, central, back, dan mana yang masuk dalam close atau high, close mid atau mid high, open mid atau mid low, dan juga open atau low. Kemudian yang D, kriteria terakhir untuk vowels ya. Vowels ya. Position of the lips is one of criteria in classifying the vowels based on the position of the lips in producing the vowels. Jadi position of the lips adalah salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan vowels berdasarkan posisi dari bibir di dalam memproduksi vowel itu sendiri. Yang pertama adalah rounded, yang kedua unrounded, pembagiannya dari vowels. Berdasarkan position of the lips, vowels dibagi menjadi rounded dan unrounded. Jikalau rounded, ketika when vowels are produced with the lip pursed ya. Rounded adalah vowels yang diproduksi dengan bibir mengkerut ya, mengerucut atau mengkerut. Kemudian yang kedua unrounded, ketika vowels diproduksi dengan bibir dalam netral position atau posisi netral. Itu perbedaannya. Selanjutnya table 2 pada slide 11 itu pembagian rounded vowels, itu ada U senyum,
U senyum, kemudian ada O ya di sana, O mangap, O, kemudian ada U panjang, titik tekan 2 atau tense, monyong, cu, seperti itu, U, kemudian juga ada O panjang di sana, rounded vowels, kemudian di sampingnya ada unrounded vowels. Silahkan hafalkan dan dipahami ya pembagiannya. Ya, itu tadi pembagian dari vowels dibagi berdasarkan 4 kriteria umum, yaitu yang pertama lex and tense vowels, kedua height of tongue, kemudian part of tongue, dan juga yang terakhir position of the lips. Kemudian di dalamnya tentu ada pembagian vowels berdasarkan kriteria-kriteria umum tersebut. Selanjutnya kita langsung saja kepada diphthongs. Ya, combination of vowels. Gabungan dari dua vowels disebut diphthongs. Ya, dalam diphthongs bisa dilihat pada slide ke-13 di sana, description and classification of diphthongs. Generally, diphthongs can be classified into 2 types, namely, diphthongs dapat dibagi menjadi 2 tipe secara umum. Yang pertama, closing diphthong, yang kedua, centering diphthong. Apa itu closing diphthong? Closing diphthong is the diphthong sounds that the second vowel is closer than the first vowel because the movement of the tongue is carried out from the position of open vowel to the closer vowels. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah closing diphthongs adalah suara diphthong yang vokal kedua lebih dekat dari vokal pertama karena gerakan lidah dilakukan dari posisi vokal terbuka ke vokal yang lebih dekat. While centering diphthongs selanjutnya is the second vowel that more center than the first vowel because the movement of the tongue is carried out towards the central vowel. Maksudnya centering diphthong adalah vokal kedua yang lebih berpusat daripada vokal pertama karena gerakan lidah dilakukan ke arah vokal tengah. Ya, saya berikan pengertian singkat saja di sana. Intinya, closing diphthong is the diphthong sounds by the ending e and u. Itu simbolnya saya tulis di sana ya. Closing diphthong adalah suara diphthong yang diakhiri oleh e, simbol begini, e, dan juga u, yang u senyum tadi. Itu saja pengertian singkatnya. Closing diphthong adalah sounds diphthong yang diakhiri oleh simbol i dan juga u tadi. Kemudian centering diphthong is the diphthong sounds by the ending e, simbol begini ya. Centering diphthong adalah suara diphthong yang diakhiri oleh sounds atau vowels e. Kalau tadi closing diphthong diakhiri oleh vowels i dan u. Kalau centering diakhiri hanya satu, yaitu e. Selanjutnya kita langsung saja ke pembagian diphthongs pada tabel 3 slide 14, closing and centering diphthongs, dan juga saya tempatkan sound symbol dan juga contoh untuk cara bacanya ya, praktek melafalkan diphthongs-nya sekalian di sini. Yang pertama, types closing diphthongs. Itu ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Yang pertama I. Itu masuk ke dalam closing diphthongs. I, cara bacanya seperti itu. Kemudian seperti dalam kata 5, 5 ya. Selanjutnya au, gabungan antara vowels a dan juga u senyum. Jadi au. Seperti dalam kata now. Selanjutnya a, gabungan e dan e. Seperti dalam kata pay. Kemudian closing diphthong selanjutnya ada o ketika dia British style atau British accent, logat British, dan o ketika logat atau accent American.
Jadi berbeda antara British dan American. Satunya EU, satunya OU. Seperti dalam kata home untuk British dan home untuk American style. Selanjutnya OI. Closing diphthong yang terakhir yaitu OI seperti dalam kata join. Oin. Join. OI, join. Kemudian centering diphthongs hanya ada 3. Yang pertama air. Air. E dan E. Air. Seperti dalam kata hair. Hair. Rambut. Hair. Hair. Air. Hair. Seperti itu. Kemudian ada lagi centering diphthongs yang kedua ear. I dan E. Ear. Seperti dalam kata near. Dekat ya. Near. Ear. Near. Kemudian centering diphthongs yang terakhir ue. 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 U senyum dan E. Ue. Seperti dalam kata pure. Murni ya. Pure water. Pure. Pure. Seperti itu. Ya, itu tadi untuk materi pada kesempatan hari ini. Kita membahas tentang deskripsi dan klasifikasi dari vowels dan juga diphthongs. Kemudian saya juga sudah jelaskan bagaimana membaca sound symbol khususnya vowels dan diphthongs beserta contoh dalam katanya, phonetic transcription-nya dari beberapa kata sebagai contoh. That's all actually our discussion today. Thanks a bunch. See you next meeting. The last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.